Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Dwi Kanata Mutarom dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 2001026149. Kali ini saya akan menerangkan mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Pertama-tama adalah kutipan. Kutipan adalah ide, pendapat, gagasan yang diambil dari berbagai sumber. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Kutipan terdiri dari dua jenis kutipan, yaitu yang pertama ada kutipan langsung, yang artinya mengutip secara langsung penulis dan tidak mengalami perubahan apapun. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Dalam kutipan yang tidak langsung, penulis diperkenankan untuk menggunakan kata-katanya sendiri, namun tetap tidak mengubah makna pada teks aslinya melalui parafrase. Nah, selanjutnya, apa sih kutipan langsung itu? Yang pertama-tama adalah ciri-ciri kutipan langsung, antara lain yaitu satu, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda SIC, tanda seru, digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik tiga digunakan apabila ada bagian kutipan yang hilang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ada dua cara melakukan kutipan langsung, yaitu kutipan langsung pendek, yaitu ketentuan untuk menulis kutipan langsung pendek, yaitu disintegrasikan langsung dengan tulisan penulis, diapit oleh tanda kutip, dan menuliskan sumber kutipan baik di awal maupun di akhir kutipan. Yang kedua itu dia menggunakan cara kutipan langsung panjang. Ketentuan untuk menulis kutipan langsung panjang yaitu dipisahkan dari tulisan penulis dengan spasi yang lebih kecil, diapit oleh tanda kutip ataupun tidak, dan menuliskan sumber kutipan di akhir kutipan. Baiklah, contoh kutipan langsung pendek itu dianya yang seperti ini. Namanya, tahunnya, halaman, menyatakan bahwa tanda kutip, tanda kutip. Untuk contoh kutipan langsung panjangnya yaitu menurut namanya, tahunnya, halaman, lalu dianya menggunakan kata-kata yang sebagai berikut, baru dia kutipannya tanda kutip, seperti itu. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Ketentuan menulis kutipan tidak langsung yaitu yang pertama disintegrasikan dengan teks, yaitu harus serasi ya, harus ada korelasi antara keduanya. Yang kedua tidak diapit oleh tanda kutip. Yang ketiga harus menyertakan sumber kutipan. Contohnya itu seperti berikut. Ini dianya isinya atau kutipannya, lalu ada menurut nama, dalam, buku, lalu tahunnya dan juga halamannya. Seperti ini contohnya. Lanjut lagi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan sumber kutipan, yaitu yang pertama, jika penulisnya buku berjumlah satu orang, maka hanya dituliskan nama akhirnya saja, diikuti tahun terbit dengan atau tanpa halaman. Jika penulisnya ada dua, maka dituliskan nama akhir penulis pertama, diikuti nama akhir penulis kedua, diikuti tahun terbit, atau tanpa halaman. Yang ketiga, jika penulisnya lebih dari 3 orang, maka hanya dituliskan nama akhir penulis pertama, diikuti DKK, tahun terbit, dengan atau tanpa halaman. Jika mengutip pendapat orang yang di dalam buku yang ditulisnya oleh orang lain, maka ada dua cara penulisannya, yaitu sumber kutipan dilihat dari cara penulis buku tersebut mengutip pendapat yang dikutip. Jika pendapat orang dikutip secara langsung oleh penulis buku, maka ditulis dengan mencantumkan kata dalam. Seperti itu. Selanjutnya ada catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Nah, contoh catatan kaki itu dianya seperti ini ya. Dia seperti dalam penulisan referensi pada buku, yaitu seperti ini. Selanjutnya, fungsi catatan kaki. Yang pertama itu dianya menjelaskan referensi yang digunakan sebagai pernyataan dalam teks. Yang kedua, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut, dan juga menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Nah, ini fungsinya. Lalu tujuan penulisan catatan kaki adalah untuk menyusun pembuktian atau sumber tulisan, menyatakan utang budi, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian, lalu dan juga pandangan, dan merujuk bagian lain teksnya. Selanjutnya, dalam catatan kaki terdapat sistem catatan referensi. Referensi adalah data yang sumbernya dijadikan rujukan yang ditandai oleh
oleh angka Arab. Ada 3 istilah, yaitu ada IBIT, OPCIT, dan LOCIT. Nah, IBIT berasal dari kata ibidium yang berarti pada tempat yang sama. Singkatan ini digunakan jika perujukan lanjutan mengacu langsung pada karya yang disebut dalam perajukan nomor sebelumnya. OPCIT berasal dari kata opere citato, bahasa Latin, yang artinya pada karya yang telah dikutip. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa kutipan yang ditulis pada catatan kaki berasal dari sumber yang sama, yang telah disebut sebelumnya. Lanjut, ada LOC.CIT, berasal dari kata loco citato, bahasa Latin juga, yang artinya pada tempat yang telah dikutip. Dipergunakan dengan teknis yang sama seperti OP.CIT, namun dengan ketentuan bahwa halaman yang dikutip tersebut sama dengan kutipan sebelumnya. Selanjutnya itu ada daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Keterangan ini meliputi nama pengarang, tahun terbitan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Namun, gelar yang dimiliki oleh pengarang tidak dicantumkan pada daftar pustaka. Daftar rujukan juga dapat berupa buku, teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Selanjutnya, fungsi dari daftar pustaka itu yang pertama yaitu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup penulis, ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber yang digunakan. Ada juga unsur-unsur dalam daftar pustaka yang meliputi nama penulis, tahun terbitan sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan data publikasi, yaitu nama tempat terbit dan nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, baris pertama dimulai pada pias atau margin, sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan dalam. Jarak antar baris yaitu 1 spasi, yang lalu jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi, dan diurut berdasarkan abjad huruf nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Selanjutnya ada format penulisan daftar pustaka. Yang pertama ada format MLA seperti berikut contohnya. Format APA seperti berikut juga. Dan apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisnya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup diikutkan kata-kata dan kawan-kawan. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.